Kembali lagi di Spesial Dialog, saya masih bersama dengan Hamam Riza, Kepala BPPT, dan kita lanjutkan lagi Pak Hamam. Tadi saya sedikit tahan biar penasaran yang nonton ya, karena ini adalah sebuah terobosan. Karena memang kita tahu bahwa apapun itu misal dari sisi farmasi, yang namanya bahan baku itu memang rata-rata semuanya dari luar. Jadi kita harus tetap mengandalkan impor begitu ya. Dan ini ada satu terobosan juga yang dilakukan oleh anak bangsa berarti ini Pak Hamam ya. Ini seperti apa? Boleh diceritain nih Pak Hamam? Ya, jadi kalau kita melaksanakan rapid test itu ada bahan baku yang dibutuhkan untuk kebutuhan membangun strip itu tadi ya rapid test. Salah satunya adalah protein rekombinan S1 dan N atau nucleocapsid ya. Ini adalah bahan baku yang biasanya kita harus datangkan. Industri yang mau membuat rapid test itu pasti akan mendatangkan bahan baku ini ya, karena dia ini. Nah, di dalam upaya kita mengembangkan generasi kedua dari rapid test yang saya sebut dengan iCovid-19 ini, ada juga bahan baku yang berhasil kita peroleh, kita dapatkan, kita buat ya, yaitu protein rekombinan S1 dan nucleocapsid ini. Dengan demikian, tidak seluruh bahan baku itu harus kita impor. Jadi ini betul-betul adalah teknologi untuk substitusi impor. Ya, yang merupakan salah satu kekuatan kita ya dalam membangun kemandirian teknologi dan daya saing Indonesia terhadap negara-negara maju lainnya. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan kerjasama kita dengan ITB, dengan Unpad, kemudian dengan Litbangkes, Jabar, ya, itu akhirnya bisa menghasilkan salah satu terobosan penting di dalam bahan baku. Karena seperti diketahui ya Maria, ya. Untuk bidang kesehatan ini kan Indonesia adalah negara yang 98% mengimpor alat kesehatannya serta farmasi ya, obat-obatan, bahan baku obat yang tentu saja ini tidaklah menggembirakan bagi kita sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang begitu besar ya. Banyak sekali yang kita kenal sekarang ini obat herbal terstandar ya, itu sebenarnya harus bisa menjadi obat modern asli Indonesia ya, fitofarmaka. Dan inilah yang kami kira menjadi dorongan kuat bagi kita semua yang berada di bawah bendera riset dan inovasi teknologi ya, untuk bisa betul-betul menumpahkan perhatiannya di dalam teknologi untuk substitusi impor khususnya di bidang kesehatan. Oke, ini sangat menarik dan angin segar begitu ya terdengarnya. Nah ini karena kita bicara mengenai ekosistem, seperti apa juga BPPT akhirnya mampu juga untuk melibatkan dari sisi industri lokal dan juga hilirisasi. Ini seperti apa nih Pak? Karena kan pasti akan lebih cepat realisasi kalau memang semua digandeng gitu ya, dirangkul begitu ya. Nah seperti apa nih Pak Hamam? Betul, jadi kita bicara tentang orkestrasi, ya orkestra. Orkestra itu kan banyak pemainnya ya, betul gak? Tapi dia kalau mau menciptakan sebuah komposisi simfoni yang indah gitu, tentu masing-masing alat musik itu harus memiliki harmoni, betul gak? Ya, nah itulah yang harus diciptakan di dalam ekosistem inovasi. Seluruh stakeholder ataupun pemangku kepentingan pentahelix ya, akademisi, lembaga Litbang Jirap, kemudian ada industri, ada komunitas ya, dan kemudian ada funding agency ataupun media, itu semua membentuk sebuah harmoni supaya bisa, karena banyak sekali kalau kita bicara tentang inovasi
yang selama ini kita kenal ide, kemudian muncul startup. Tapi bagaimana membawa startup itu menjadi sebuah usaha ataupun bisnis yang berhasil, sukses. Artinya dia mengalami scaling up, ya. Jadi startup menjadi scale up. Itulah sebenarnya yang harus kita pupuk, yang harus kita harmonikan, yang harus kita orkestrasi, sehingga semua ide itu, kalau dalam istilahnya BPPT itu adalah hilirisasi. Dari hulu sampai kepada hilir. Hilirisasi teknologi. Hilirisasi teknologi melewati yang kami sebut itu adalah sebuah proses teknologi transfer. Malah orang sering membuat ini menjadi sebuah hal yang dramatis. Karena antara hulu dengan hilir itu ada lembah kematian. Itu Maria, benar. Lembah kematian itu adalah ide itu jatuh ke lembah itu tidak sampai menyeberangi jurang itu untuk sampai ke hilir. Nah, tugas BPPT adalah menjadi jembatan untuk membawa ide melewati proses teknologi transfers sampai kepada scaling up industri, ya, scale up industri. Artinya kita, ya, harus bisa menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai penghela dari ekonomi, ya, begitu ya, menjadi ekonomi, penghela inovasi ekonomi, inovasi yang dibangun untuk pertumbuhan ekonomi. Makanya ada istilah kalau negara maju itu adalah innovation driven economy. Itu kan yang kita tuju. Indonesia menuju innovation driven economy, menjadi 5 besar negara di dunia dalam gross domestic product ataupun produk domestik bruto. 5 besar di tahun 2030. Yakin itu Pak Indonesia bisa Pak? Ya, kita sama-sama dalam perjalanan ini, Maria. Yes. Seluruh masyarakat, rakyat Indonesia bergerak menuju negara Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur. Pada 2045, ya, di mana kita akan merayakan Indonesia merdeka 100 tahun. Ya, itu cita-cita kita semua. Cita-cita kita semua begitu ya masuk ke dalam itu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai artificial intelligence Pak Hamam gitu ya. Oh, kamu tahu ya bidang saya itu memang artificial intelligence. Nah, ini seperti apa makanya kayaknya saya langsung tanya sama pakarnya begitu ya. Karena Indonesia punya strasna sendiri begitu ya untuk AI ini atau artificial intelligence dan semua negara kan memang juga melihat ini sebagai futures ya, masa depan. Indonesia juga melihat ini juga sebagai masa depan begitu. Seperti apa Pak Hamam? Artificial intelligence ataupun kecerdasan artifisial, itu istilah yang kita bakukan pada saat kita melahirkan strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045. Ini hasil kerja, kembali lagi, sebuah pentahelix inovasi, ya, yang kemudian dalam waktu selama kita work from home ini, dari sejak bulan Februari malah itu, sebelum COVID masuk, kita sudah mengumpulkan semua teman-teman, rekan-rekan, guru besar, dosen, ada dari industri nasional, dari BUMN, dari pendidikan, ya, perguruan tinggi, itu semua kita libatkan. Dan kemudian menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial ini yang telah diluncurkan oleh Wakil Presiden dan Menteri Riset Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional pada tanggal 10 Agustus yang lalu di Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Hakteknas. Ya. Nah, di situ di AI ini kan ataupun kecerdasan artifisial ini adalah sebuah cara kita untuk mengungkit, ya, mengungkit berbagai solusi
terhadap permasalahan bangsa. Kalau mau bicara tentang kesehatan misalnya tadi, ya, kami berhasil mengembangkan kecerdasan artifisial untuk deteksi COVID-19 menggunakan citra X-ray dan CT scan. Ya, jadi dibuatlah pembelajaran mesin istilahnya, kemudian data mining, ada knowledge growing system untuk pengambilan keputusan. Ya, ini semua menjadi bukti bahwa kita tidak berhenti di sekedar rencana, tetapi justru sudah mengimplementasikannya. Dan saat ini saya berterima kasih kepada RSCM yang menjadi salah satu rumah sakit yang berkontribusi terhadap pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial untuk COVID-19 ini, yang tentu saja merupakan terobosan yang luar biasa bagi Indonesia yang kembali lagi tidak mengimpor aplikasi itu dari luar, tetapi membangun sendiri aplikasi tersebut, dan data-datanya itu dikumpulkan dari berbagai rumah sakit dari pasien COVID Indonesia, gitu ya. Nah, AI ini akan diterapkan di banyak, apalagi kalau seperti Maria di media itu luar biasa. Bagaimana opinion mining misalnya, bagaimana kita mengetahui sebuah opini terhadap sebuah berita. Bagaimana kita tahu bahwa ini beritanya hoax atau tidak, itu perlu kecerdasan untuk itu. Benar-benar ya. Jadi semua sudah langsung, namanya AI itu kayaknya sesuatu yang mind blowing begitu. Karena sesuatu hal yang memang kadang-kadang di luar dari. Semua kita bisa belajar untuk itu. Benar, Pak. Dan ada di kesehatan tadi saya sebutkan, bidang prioritas berikutnya ada di pangan ya, untuk food security, di dalam bidang reformasi birokrasi ataupun pemerintahan. Kemudian ada di mobilitas dan smart city ataupun kota cerdas. Dan kemudian ada di dalam riset dan edukasi. Oke. Education. Di 42 tahun ulang tahun BPPT ini kan juga ada beberapa MOU yang dilakukan ya, Pak Hamam ya. Ini apa saja begitu ke depan? Karena tadi juga sempat saya lihat acaranya dan ada Kementerian Pariwisata juga begitu ya, yang ada di sana begitu ya untuk melakukan MOU bersama dengan BPPT. Ini apa saja sih sebenarnya rencana ke depan yang lagi dirancang nih oleh BPPT? Ya, kami bekerja sama dengan kementerian, dengan industri, kemudian dengan berbagai perguruan tinggi, itu sebenarnya untuk membentuk ekosistem tadi. Kalau dengan industri sudah jelas kepentingan kami adalah membawa hasil-hasil dari pemikiran dan pengembangan, dari hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian, itu untuk sampai di penerapannya, yaitu di industri. Ya. Dan itulah wujud dari kemitraan yang memang kami bangun baik dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun dengan Temposcan yang memang akan melakukan scaling up terhadap seluruh produksi dari alat-alat kesehatan dalam rangka kita menangani pandemi COVID-19 ini. Dan seperti ventilator, kita bekerja sama dengan PT LEN, PT Polijaya, dan juga dengan PT Dharma. Ya. Kemudian nanti bicara lagi dengan mitra lain yang akan membangun misalnya untuk rapid test maupun PCR test. Kalau untuk PCR test kita bekerja sama dengan Bio Farma, dengan startup Nusantik. Untuk rapid test kita bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, UNER, dan PT Hepatika Mataram. Kemudian ada lagi industri yang akan men-scale up kegiatan kita ini, termasuk Temposcan juga akan ikut memproduksi rapid test karya Task Force Riset Inovasi Teknologi COVID-19 ini. Waduh, ini sudah langsung kemana-mana menjamah begitu ya, cakupannya langsung jadi seperti jaring ekosistem yang memang direncanakan oleh BPPT. Seperti apa Pak mungkin harapannya sedikit begitu ya melihat teknologi ini juga sekarang menjadi salah satu cara kita juga untuk bersaing ke depan begitu ya. Indonesia mungkin 5-10 tahun lagi dari kacamata seorang Hamam Riza akan seperti apa khususnya di bidang kemajuan teknologi ini? Ini pertanyaan begitu penting
dan menusuk hati. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah yang ditanya Maria ini adalah bagaimana sih sebenarnya kombinasi antara ruh kita untuk sebuah Indonesia yang maju nanti dalam rangka kita mencapai cita-cita kita sebagai negara maju, dan bagaimana rasio kita, bagaimana rasanya kita dan raganya kita kan. Itu semua menyatu ya untuk menjawab tantangan Indonesia. Tantangan Indonesia itu banyak. Indonesia sekarang mengalami bonus demografi. Tetapi kita masih terjebak di dalam pendapatan menengah, ya, middle income trap, ya. Bagaimana kita keluar dari middle income trap itu, ya? Untuk itu, ya harus kita membuat seluruh masyarakat Indonesia itu produktif, menjadi kontributor terhadap kemajuan ekonominya Indonesia, membuat anak-anak kita, milenial kita, para pekerja kita itu produktif untuk bisa menghasilkan kontribusi ekonomi. Ya, apa yang menjadi harapan kita ke depan? Kita harus pertama menguasai teknologi tepat guna, ya, teknologi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dari masyarakat. Kita harus bisa menguasai teknologi substitusi impor. Ya, kita harus bisa menguasai teknologi yang memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam kita, ya, kekayaan kita. Jangan kita mengekspor bahan mentah, kemudian mengimpor kembali barang jadinya. Enggak, kita harus mengekspor barang jadi yang sudah diberikan nilai tambah, diberikan teknologinya, diberikan ilmu pengetahuannya, supaya itu dipakai menjadi sebuah kebutuhan global. Jadi kita harapkan itu ada global brand dari Indonesia, ya, bukan hanya sekedar bangga buatan Indonesia, tapi merek ini made in Indonesia dipakai secara global. Itu. Kemudian kita harus menguasai frontier teknologi. Ini adalah teknologi yang akan mendisrupsi, ya, yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Di mana misalnya kendaraan bermotor listrik, electric vehicle, itu akan menjadi disruptif teknologi, ya, ke depan dalam mobilitas. Kita ingin menemukan obat dan vaksin untuk berbagai penyakit dan harus kita kuasai seperti itu. Kita ingin membangun infrastruktur yang efisien, menggunakan energi ramah lingkungan, renewable energy. Ini semua adalah disruptive teknologi yang harus kita kuasai agar kita bisa berkontribusi. Tidak sabar rasanya untuk mengawal Indonesia menuju ke sana, begitu ya. Ulang tahun 100 tahun Indonesia akan penuh dengan berbagai macam kejutan, begitu ya. Apalagi juga terobosan dilakukan oleh BPPT. Terima kasih banyak Pak Hamam Riza sudah berdiskusi bersama dengan kami, begitu ya. Dan ini mungkin bisa menjadi satu juga motivasi untuk teman-teman juga nih ya, di luar sana, begitu ya. Terima kasih banyak juga untuk semua dukungan dari seluruh masyarakat, dukungan dari CNBC. Sebagai bagian daripada Pentahelix, kita harus terus bekerja sama, bergotong royong untuk kemajuan Indonesia. Betul, untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Hamam. Dan boleh juga, ya, saya terakhir. Boleh, silakan Bapak. Untuk menyampaikan yel-yelnya BPPT. Oh, semangat dari BPPT begitu udah ya. Tahu kan ya. Udah tahu dong pasti BPPT, kan ada solid, smart dan speed ya. BPPT solid, smart, speed. Oke, sekali lagi mungkin Pak biar semuanya ikut gitu ya. Boleh kali ini boleh bersuara. Kita ulang lagi. Iya. BPPT solid, smart, speed. Boleh, terima kasih banyak sekali lagi atas diskusinya, sangat menarik sekali bersama dengan Pak Hamam. Dan Anda juga bisa melihat seperti apakah tanggapan dan juga harapan dari Bapak-Bapak Deputi BPPT berikut ini. Dirgahayu ke-42 BPPT. Semoga BPPT makin bisa berkontribusi dalam menghasilkan inovasi untuk Indonesia maju.
Selamat ulang tahun ke-42 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Tetap berkarya, tetap berinovasi untuk kemajuan bangsa, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selamat ulang tahun BPPT ke-42. Semoga BPPT ke depan makin dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. BPPT Solid, Smart, Speed. Dirgahayu BPPT ke-42. Semoga BPPT bertambah jaya dan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional. BPPT Solid, Smart, Speed. Dirgahayu ke-42 BPPT terus berlari, berikan layanan teknologi untuk negeri. BPPT Solid, Smart, Speed. Dirgahayu ke-42 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Semoga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke depan lebih memberi manfaat ya kepada negara tercinta kita, Republik Indonesia. Ya, dengan semangat yang kita gaungkan selalu, BPPT Solid, Smart, Speed. Terima kasih.